Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan juga diagram garis. Nah, contohnya ada sebuah data, yaitu data peserta kegiatan pramuka dari tahun 2012 sampai 2016. Nah, jadi ini adalah suatu data dalam bentuk tabel. Selanjutnya, dari tabel ini kita bisa lihat tahun 2012 jumlah pesertanya yang mengikuti kegiatan pramuka itu ada 50 peserta, dan 2013 ada 45 peserta, 2014 30 peserta, 2015 40 peserta, 2016 35 peserta, dan kalau dijumlahkan yang mengikuti kegiatan pramuka dari tahun 2012 sampai 2016 ini itu 200 peserta. Nah, dari suatu data tabel ini kita dapat membuat diagram batang dan juga diagram garis. Nah, kita bisa lihat di diagram batang ini, kita bisa lihat diagram batang ini itu biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Jadi kita bisa lihat nih perkembangannya dari suatu data peserta kegiatan pramuka. Yang kita lihat, nah pada sumbu X itu nih, sumbu X nih namanya nih sumbu X. Sumbu X itu dia diisinya oleh tahun atau bagian sininya nih dari contoh yang ini tahunnya. Nah, untuk di bagian sumbu Y-nya yang ini, sumbu Y-nya itu adalah jumlah pesertanya atau banyak datanya. Ingat-ingat ya, sumbu Y itu adalah banyak datanya atau jumlah pesertanya yang diikuti. Nah, jangan lupa lagi di sumbu X ataupun sumbu Y itu diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Walaupun di tahun 2020 itu 50, terus 2013 itu 45. Nih, kalau dilihat nih 2012 50, 2013 45, 2014 30, 2015 40, 2016 35. Jadi di bagian sumbu Y-nya ini kita harus berurutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian dari sumbu X-nya juga dari yang terkecil 2012 sampai juga ke 2016. Nah, dari diagram batang ini kita bisa lihat kira-kira di tahun berapa jumlah peserta yang paling sedikit yang mengikuti pramuka. Oh, ternyata kita lihat nih dari diagram batang ini, kita lihat ternyata yang paling kecil adalah di tahun 2014 dengan jumlah peserta berapa? 30. Nah, yang paling banyak mengikuti itu pada tahun berapa? Biasanya tuh di pertanyaan kayak gitu. Nah, ternyata yang mengikuti adalah tahun paling banyak itu di tahun 2012 nih. Selanjutnya ini sudah dibuat. Jadi kita bisa lebih mudah untuk melihat perkembangannya dari suatu data gitu. Dia tuh menaiki penurunan atau penaikan kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah membuat diagram batang kita juga dapat membuat diagram garis. Nah, untuk diagram garis sendiri ini ya bentuknya otomatis garis ya. Nah, jangan lupa lagi di sebagian sumbu X-nya ini dari tahunnya nih. Tahun diambil dari sini, kemudian bagian sumbu Y-nya itu adalah banyaknya data atau jumlah pesertanya diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kenapa ini keriting? Karena kita mulainya dari 0 langsung ke 20. Harusnya kan habis 0, 0, 1, 2 dan seterusnya. Tapi karena kita datanya banyak, kalau langsung nulis dari 0 sampai 50 kan itu cukup panjang. Jadi kita buat simple. Jadi dari 0 terus nih tarik ibaratnya kayak di apa sih namanya ya? Dipermudah lah gitu. Nah, selanjutnya dari tahun 2012 ke tahun 2016 juga kan diurutkan nih dari yang terkecil sampai yang terbesar.
Nah, kalau untuk diagram garis pertama langkahnya itu kita buat titik dulu. Dari 2012 berapa? Oh, 50. Titiknya kita titikin di 50. Terus 2013 berapa? 45. 2014 berapa? 30. Selanjutnya 40 dan 35. Nah, setelah sudah dititik-titikkan, kemudian kita hubungkan antara titik 1 ke titik 2, titik 2 ke titik 3 ke titik 4, dan seterusnya. Nah, karena tahun titik pertama itu adalah 2012, 50, kita hubungkan ke tahun 2013. Set, kita hubungkan, kita buat garis lagi, tarik sampai seperti ini bentuk diagram garisnya. Nah, kita bisa lihat nih diagram garis ini semakin jelas lagi perkembangan suatu datanya. Kira-kira datanya ini turun teruskah atau naik teruskah atau dia stabil atau dia mengalami naik turun. Nah, ternyata dari suatu data peserta kegiatan pramuka dari tahun 2012 sampai 2016 ini, dari tahun 2012 sampai 2014 ini mengalami penurunan secara terus menerus nih 3 tahun ini. Nih 3 tahun ini dari 2012 sampai 2014 mengalami penurunan terus, turun. Kemudian mengalami kenaikan dari tahun 2014 ke 2015, dia melonjak naik. Kemudian tahun 2016 ternyata mengalami penurunan. Jadi kelihatan nih dia, oh ternyata di data peserta kegiatan pramuka ini yang mengikuti, dia pertama dari 3 tahun terakhir dia mengalami penurunan 1 tahun terakhir 1 tahun kemudian naik terus turun lagi. Nah, ini bisa menjadi suatu pertanyaan juga, misalnya tahun kapan mengalami penurunan yang cukup parah atau anjlok gitu. Oh, ternyata di tahun 2014 dia cukup mengalami penurunan yang benar-benar kelihatan kan dari garis ini nih. Dari titik sini makin turun, terus naik lagi, turun lagi. Penyebabnya apa? Bisa aja kalau misalnya ada soal ceritanya, bisa aja mengalami penurunan itu karena mungkin apa sih namanya, lagi anak-anaknya sedikit gitu atau gimana, seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan bisa langsung personal. Oke.